Dan untuk mengetahui pergerakan saham, hari ini kita bergabung bersama Direktur Anugrah Mega Investama, ada Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Ibu. Baik, Pak Hans, kita awali mungkin kalau kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, IHSG dibuka di zona hijau, seperti itu di level 6.100-an. Kalau kita lihat atau kita bahas terlebih dahulu terkait dengan sentimen. Kita awali dengan mungkin BPS yang nanti akan mengumumkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Sebelumnya saya ingin tanyakan terlebih dahulu, prediksi Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa? Ya, kemungkinan pertumbuhan Indonesia di kuartal keempat ini mengalami koreksi ya kalau kita lihat ya. Konsensus memang minus 1,5 sampai minus 2%. Kalau kita perkirakan kemungkinan pertumbuhan di kuartal keempat ini bisa minus 1,8% ya. Nah, kalau kita lihat memang dampak dari penyebaran COVID-19, kemudian upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran itu dengan melakukan PSBB yang lebih ketat ya, ini kita pikir menekan perekonomian bergerak turun ke bawah gitu. Jadi memang di kuartal keempat kemungkinan ekonomi kita masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Oke, berarti masih mengalami pertumbuhan yang negatif atau masih minus seperti itu. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap dampak pengumuman pertumbuhan ekonomi terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan kalau Anda melihatnya? Ya, memang kalau kita perhatikan mungkin nggak terlalu besar dampaknya, biarpun mungkin akan sedikit membawa sentimen negatif ya. Sekarang pelaku pasar memang lebih fokus ke laba korporasi yang kita lihat di global itu mulai keluar laba korporasi yang ternyata cukup baik gitu ya. Di dalam negeri memang periode laba mungkin baru minggu-minggu depan mulai keluar laba korporasi ya, tetapi ini menjadi perhatian pelaku pasar gitu. Tapi masih cukup banyak sentimen positif yang ada di pasar ya. Kalau kita lihat salah satunya yang terlihat benar di pasar itu adalah orang menantikan paket stimulus Amerika ya gitu sebesar 1,9 triliun US dollar karena Biden dan mereka udah meloloskan dari DPR ya dan sekarang menuju ke Senat paket tersebut gitu. Jadi kemungkinan paket itu bisa diloloskan, biarpun Pak Kubu Republik itu mengajukan paket baru senilai 618 miliar ya untuk menandingi paket 1,9 triliun milik Joe Biden sendiri gitu. Nah, ini beberapa sentimen yang lebih menjadi perhatian pelaku pasar ya. Dan pertumbuhan ekonomi rata-rata memang di dunia memang mengalami perlambatan ya di kuartal keempat setelah kuartal ketiga berhasil bangkit. Melihat sentimen yang Anda sebutkan tadi, Pak Hans, kalau kita lihat juga indeks harga saham gabungan kita kemarin ditutup menguat, kemudian bertahan di level 6.100-an. Pagi ini juga dibuka seperti itu nilai saham kita. Kemudian bagaimana Anda melihat pergerakannya sepanjang hari ini? Ya, kemungkinan memang pasar hari ini bergerak masih di teritori positif di pagi hari ya. Jadi pengumuman BPS mungkin akan mempengaruhi ya kalau seandainya pertumbuhan lebih jelek daripada ekspektasi di atas minus 2%, kita pikir pasar saham mungkin akan sedikit terkoreksi gitu ya. Tapi sepekan market Indonesia dan global udah menguat ya, jadi kita lebih baik sedikit berhati-hati karena mungkin sekali ada aksi profit taking terjadi di pasar gitu. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita adalah likuiditas di China ya, yang kelihatannya mulai agak ketat di China ya. Ini jadi perhatian pelaku pasar ya. Ada lonjakan suku bunga jangka pendek di China, ini jadi perhatian pelaku pasar karena kalau likuiditas di China yang agak ketat ini memang nggak terlalu baik bagi ekonomi China sendiri dan mungkin akan mempengaruhi global sendiri. Memang Tiongkok memasuki musim Imlek, tetapi kalau kita tahu terjadi juga penyebaran COVID, biarpun tidak terlalu banyak di sana, tetapi mungkin akan memaksa otoritas di sana untuk melakukan lockdown yang lebih ketat ya. Ini yang menjadi sentimen yang juga mempengaruhi pasar pada perdagangan hari ini.